Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber dan penonton channel Rafa Para Family. Siang hari ini saya berkesempatan langsung ngobrol bareng dengan driver 2 dari bis ALS Novin 260 ya ini ya, Bang Slamet. Yang mana saya penasaran ya teman-teman ya. Bang Slamet yang boleh dibilang orang Jawa tapi bisa masuk di ALS. Dan bagaimana kisah awalnya, ini kita tanya langsung kepada Bang Slamet. Bang Slamet, pengen cerita dari Bang Slamet awal mula bisa masuk di PT ALS. Awal mula dulu saya masuk pariwisata. Kebetulan pas ke Padang, nggak ada titik dua kan. Ditanya sama Tongke, titik dua ke ALS. Jadi setelah pulang dari Padang, bulan puasa nggak ada lah sewa kan. Kalau pariwisata bulan puasa nggak ada rombongan. Iya. Ditawarkan sama kawan tadi, mau nggak di ALS tanya. Bilang mau kemana itu? Purwokerto tanya kan. Iya. Jauh kali itu kan, apa tahu jalannya? Ya kan nanti tahu lama-lama. Kita oke lah, boleh coba bilang kan. Coba sama LS nomor pintu 28. Itu 28 ya. 28. Jadi yang ngajak Bang Slamet pertama kali dulu namanya siapa? Bang siapa? Sakban. Bang Sakban. Nah, Sakban yang ngasih Sakban. Dulu 28 cincunya Ipul. Bang Ipul. Terus di ALS 28 waktu itu berapa lama itu? Cuma 3 trip doang. 3 trip doang ya. Baru pindah ke 174. 174. 174 trip mana? Purwokerto. Purwokerto juga. Nah, Iya. Biar 4 agak lumayan lama lah. di Purwokerto ya. Setelah ada itu 24 turun, mulai itu 260. 260 ya. Jadi di PT ALS ini sudah berapa lama? Nah, mas paling ada kan 2 tahunan, 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun ini. Bang Puluhan, yang ngajak Bang Slamet ini Bang Pulungan atau Bang Slamet yang minta ini waktu itu? Oh, Bang Puluhan yang ngajak ya. Kenal Bang Pulungan di mana? Di gudang. Di gudang. Ya, di Pul. Oh. Nah, itu waktu nganggur ikut apa bongkar pen di Pul kan. Di Pul. Jadi bongkar pen nomor 389 kemarin itu malam sampai 10 malam lah. Terus besok pagi ini berangkat teleponan diajak kan. Kita berangkat, bisa kemana? Jakarta. Tanya, oke bisa gitu kan. Nah, tapi awal mula Bang Slamet ini bawa bis itu awal mulanya maksudnya yang ngajari siapa? Kalau untuk bawa bis sih mas nggak diajarin sih mas, lihat aja dulu waktu naik di pariwisata. Oh gitu ya. Cuma merhatiin doang aja. Paling cuma maju mundur parkir kan gitu kan? Nah, perhatiin kalau disuruh masuknya majuin sedikit, majuin, mundur. Berarti ini kita pahami aja kan. Iya. Sama juga mas, naik mas 5 tahunan lebih mas. Tapi kalau untuk di pariwisata sama di antar kota, antar provinsi atau akap ini ya, enakan mana Bang? Kalau NS sebenarnya enak pariwisata sih. Santai Pariwisata ya, santai ya. Cuman masa-masa gini kan pariwisata Lagi sulit. jalan paling pun seminggu cuma 2 kali, Sabtu Minggu doang. Iya. Suka duka. Hah? Ikut ALS suka dukanya. Sekedar sukanya dulu. Ya saya sih kalau kan penumpang enak kan gitu ya, kalau aja pas sepi sewa ya sepi sewa gimana ya nggak bisa cepet itu kalau sepi sewa kan, pasti kita pelan-pelan Setelah istilahnya orang Jawa ya. misal pas kami sewa kita enak tinggal gas terus cepet sampai kan reparasi cepet berangkat lagi kan gitu, nggak lama-lama nonggoknya gitu mas. Ya, sukanya seperti itu ya. Kalau sepi sewa kan di Jakarta 4 hari kan, 3 hari. Nah, sekarang dukanya. Nah, Dukanya sih, nggak senengnya kan gitu loh. nah, senangnya sih sebenarnya sih nggak ada sih. Ya namanya kita kerja ini di mana aja ya, jadi mati aja lah. Kan gitu. Kalau untuk duka tuh nggak ada sih kan itu sih. Jadi intinya semua pekerjaan ada resikonya gitu ya. Pas, yang penting intinya kita aja menikmati dah gitu aja kan gitu kan. Jalani aja. Jalannya aja ya. Walaupun di mana-mana kerjaan pasti ada resikonya kan gitu. Iya. Mas.
lagian pindah-pindah PO ya tetap sopir gitu kan istilahnya betul, kan. Mas. Kecuali dari sini pindah ke sana jadi topi jadi mandor ya baru ya Mas ya. Nah gini Bang, selama bekerja di ALS ya, ini nggak usah disebutkan nopinya, nggak usah disebutkan cincunya. Pernah nggak Abang satu PP tidak bergaji? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, pasti bergaji ya? Bergaji pindah Mas sedikit pasti. Alhamdulillah. Iya. Pindah Mas sedikit pasti ada gitu. Nggak pernah nggak bergaji. Tapi untuk orang tua Bang Slamet masih komplit, ayah ibu masih. Masih Mas. Cuman sayangnya nggak tahu dari Jawanya di mana, nggak tahu ya. Iya nggak tahu Mas. Cuman kan dulu dari belakang Buyut lah Uyut. Iya Mbak Buyut. Mbak Buyut itu udah di Medan aja udah dari Sumatera gitu kan. Jadi kita macam cucu-cucunya ini kan ya ngerti lah gitu kan. Iya. Aslinya entah Jawa mana gitu kan. Kalau Abang di Medan tinggal di daerah mana? Saya di Pasar Bengkel, Perbaungan. Pasar Bengkel, Perbaungan. Ayah ibu juga di situ. Nah, kalau ayah ibu saya di Di Bajak 5, Amplas. Iya. Jadi Abang sekolah sampai berumah tangga ya? Iya. Itu tetap di Medan, nggak di Mandailing atau mungkin kota? Enggak, dulu saya masih lajang dulu sih di Nantuk Rapat. Oh malah di Rantau Prapat? Nah, Di mana? Padang Halaban, Matku. Lama di situ ya, sampai kelas berapa? Lama dari asli Kledan sana Nantuk Rapat. Rantau Prapat? Nah, Kledan sampai umur 15 tahun lah perantauan. 12 tahun. Baru merantau saya ke Pekanbaru. Iya. Baiklah, Bang Slamet, terima kasih ya. Ini bincang-bincangnya. Senang sebenarnya bincang-bincang dengan Bang Slamet ini karena Bang Slamet ini juga asik orangnya ternyata. Yes, pokoknya doa terbaik untuk Bang Slamet, sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Terima kasih ya, Bang Slamet ya. Oke, Mas. Ini sudah pengawalnya, di bawah pengawalnya. Ya. Bagi-bagi. Santai aja. Sewanya hanya 2 orang. Lewat, Pak. Kosong ya di Pulbis ALS Yogyakarta ya. Oke ya teman-teman, ini saya akhiri video siang hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.
ini.